Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati Bapak Yulias Priatmoko selaku dosen pembimbing. Izinkan saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Theoretical Perspective with Examples Application. Perspektif teoritis dengan contoh penerapannya. Lanjut. Oke, ini untuk nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Akbar Permana Putra. Saya Dwi Arianti. Saya Arsya Pranestibullah. Saya Inal Cahaya Dirga. Saya Janati. Saya Naila Rindy Cantika. Saya Niken Brilian Sari Fajar. Saya Safira Nur Aini. Saya Ulfatul Latifah Hanum. Oke, lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu chapter 7 yang menjelaskan tentang teori pembangunan manusia. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal dari Lev Vygotsky menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan yang sudah bisa dilakukan seseorang anak secara mandiri dengan kemampuan yang bisa dicapai jika mendapat bantuan dari orang yang lebih ahli. Oke, next. Selanjutnya, teori perkembangan psikososialis yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikososialis asal Amerika yang terkenal dengan teorinya. Mengenai perkembangan identitas, beliau menjelaskan bahwa sepanjang kehidupan manusia melewati 8 tahap perkembangan. Setiap tahap memiliki krisis psikososialis yang harus dihadapi. Jika krisis itu bisa diselesaikan dengan baik, maka akan berpengaruh positif terhadap pembentukan identitas diri. Namun, jika tidak berhasil diatasi, bisa menimbulkan masalah dalam perkembangan kepribadian di masa selanjutnya. Kontribusi pentingnya Erik Erikson adalah memperluas teori perkembangan bukan hanya pada masa kanak-kanak, tetapi juga sampai usia dewasa dan lanjut usia. Hal ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan karena setiap peserta didik memiliki perbedaan perkembangan sesuai tahapnya. Next. Sekarang, mari kita lihat tahapan perkembangan manusia. Perkembangan menurut Erikson yang terdiri dari 8 tahap. Yang pertama ada bayi 0 sampai 1,5 tahun. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Jika bayi mendapatkan kasih sayang, ia tumbuh percaya, tapi jika sering diabaikan muncul rasa tidak percaya. Yang kedua ada masa kanak awal yang dari 1 sampai 3 tahun. Tahap otonomi versus rasa malu dan ragu. Anak mulai percaya mandiri, misalnya makan atau berjalan sendiri. Kalau diberi kesempatan, mereka percaya diri, tapi jika terlalu dibatasi, mereka akan malu dan ragu. Yang ketiga, ada usia bermain 3 sampai 6 tahun. Tahap inisiatif versus rasa bersalah, anak mulai inisiatif mencoba hal baru. Jika didukung, berkembanglah rasa percaya diri. Jika sering disalahkan, muncul rasa bersalah. Yang keempat, ada usia sekolah 5 sampai 12 tahun. Tahap kerajinan versus rasa rendah diri, anak belajar keterampilan di sekolah. Jika berhasil, mereka rajin dan percaya diri. Kalau gagal atau diremehkan, muncul rasa rendah diri. Yang kelima, ada remaja 9 sampai 18 tahun. Tahap identitas
versus kebingungan peran. Pada masa ini, remaja mencari jati diri, siapa dirinya, dan apa yang ingin dicapai jika berhasil. Mereka muncul seperti kebingungan di dalam mencari peran. Yang keenam ada dewasa muda, 18 sampai 40 tahun. Tahap intimasi versus isolasi, seorang mulai membangun hubungan dekat dengan serius. Kalau berhasil akan terbentuk kedekatan yang sehat. Jika gagal bisa merasa terisolasi. Yang ketujuh ada dewasa 40 sampai 60 tahun. Tahap generativitas vs stagnasi, orang dewasa berusaha produktif, misalnya bekerja atau membimbing anak. Jika gagal, bisa merasa hidupnya tidak berarti atau stagnan. Yang kedelapan ada lansia, usia 60 tahun ke atas. Tahap integritas vs keputusasaan, orang lanjut usia akan menilai kembali hidupnya. Jika merasa puas, mereka menerima hidup dengan damai. Jika tidak, muncul rasa putus asa. Next. Adalah kita membahas teori perkembangan psikososial Erikson yang menekankan 8 tahap perkembangan sepanjang hidup, dari bayi hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki krisis tertentu yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas. Erikson menekankan pentingnya peran ego dan peran identitas dalam menghadapi konflik perkembangan. Kontribusinya yang utama adalah memperluas teori perkembangan hingga dewasa dan lanjut usia, serta mengingatkan bahwa setiap individu berkembang berbeda sesuai tahapnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 8 yang membahas tentang teori pembelajaran dan kinerja. Di bab ini membahas tentang teori pembelajaran, yaitu usaha menjelaskan bagaimana manusia belajar, mekanisme yang terlibat, serta kondisi yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses belajar. Teori pembelajaran tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga bisa memprediksi bagaimana hasil belajar akan berubah jika kondisi lingkungan diubah. Selanjutnya, apa itu teori? Teori tidak sama dengan dugaan biasa. Teori ilmiah dibangun dari serangkaian pengamatan dan hipotesis yang diuji lalu digunakan untuk menjelaskan fenomena atau membuat prediksi. Teori bisa direvisi atau bahkan ditinggalkan bila terbukti salah. Jadi, teori ilmiah sifatnya terbuka dan dikritisi dan dikembangkan. Terkait dengan pembelajaran, ada beberapa perspektif besar yang mempengaruhi munculnya teori. Yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme menekankan pada stimulus dan respon yang bisa diamati langsung. Belajar dianggap terjadi kalau ada perubahan perilaku yang diperkuat lewat pengulangan dan penguatan. Contohnya seperti ketika ada maaf, ketika ada satu contohnya contohnya ketika ada satu mahasiswa yang eh, eh, aktif menjawab pertanyaan, dosen memberikan poin tambahan dan pujian seperti itu. Yang kedua ada kognitivisme, proses mental. Kognitivisme muncul karena behaviorisme tidak cukup menjelaskan proses mental, fokusnya pada pikiran, persepsi, ingatan, dan bagaimana informasi diproses. Contohnya seperti seorang dosen menyuruh untuk mahasiswanya membuat peta konsep dari materi yang dipelajarinya. Yang ketiga ada konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa manusia secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan representasi internal. Setiap orang bisa membangun pemahaman berbeda meskipun situasinya sama. Contohnya, ketika dosen eh, memberi studi kasus, selalu menyuruh untuk mahasiswanya membuat kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Yang keempat ada teori kritis. Teori kritis berfokus pada kebebasan dan menolak sistem pendidikan yang menindas. Pendidikan seharusnya membebaskan manusia, bukan membatasi. Contohnya, dosen mengajak mahasiswa membedah materi tentang media massa, bukan sekedar memahami konsepnya, tetapi juga mengkritisi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh pihak media tersebut. Yang kelima ada humanisme. Humanisme menekankan nilai individu, kebebasan pribadi, serta kebutuhan manusia. Misalnya teori Maslow. Belajar yang efektif baru bisa terjadi jika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi. Contohnya ketika dosen masuk ke kelas tidak langsung memberi materi tapi beliau menanyakan bagaimana kabar hari ini, apakah baik-baik saja, seperti itu. Selanjutnya, selain perspektif besar, bab ini juga membahas beberapa teori pembelajaran modern. Yang pertama ada teori pengkondisian operan Skinner. Belajar sama dengan perubahan perilaku karena penguatan. Pentingnya umpan balik cepat. Yaitu belajar dipandang sebagai perubahan perilaku akibat penguatan. Contohnya pemberian hadiah atau hukuman bisa memperkuat atau melemahkan perilaku tertentu. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial Bandura. Belajar lewat observasi, imitasi, dan modeling. Yaitu orang belajar dengan cara mengamati, meniru, dan mencontoh perilaku orang lain. Faktor pentingnya adalah perhatian, ingatan, kemampuan meniru, dan motivasi. Selanjutnya ada teori situasional, LAVE. Belajar terikat konteks nyata melalui partisipasi dan pengalaman sehari-hari atau cognitive apprenticeship, yaitu menekankan bahwa banyak pembelajaran terjadi secara alami di kehidupan sehari-hari, misalnya lewat magang atau kerja praktek. Konsep pentingnya adalah legitimate peripheral participation, di mana seseorang mulai dari pengamat, lalu sedikit demi sedikit menjadi praktisi aktif dengan bimbingan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran eksperiensial dari teori Cole. Itu belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi untuk mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Contohnya itu seperti magang, masyarakat proyek, terus pengabdian KKN. Di sini itu ada 4 tahap untuk menjadi pembelajaran eksperiensial, yaitu yang pertama munculnya pengalaman, yang kedua yaitu mengamati dan merefleksi pengalaman, yang ketiga yaitu membentuk konsep dan aturan yang disaring, diobservasi dan direfleksi. Terus yang terakhir yaitu ada mencoba pemahaman baru dalam situasi yang baru juga. Jadi, pembelajaran eksperiensial itu berasal dari pengalaman yang kita dapat, kemudian kita salurkan kembali ke dalam masyarakat lainnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada teori beban kognitif dari Sweller. Beliau mengatakan manusia itu memiliki karakteristik dan keterbatasan tertentu yang menjelaskan mengapa pembelajaran terjadi atau tidak terjadi dalam beberapa situasi. Ini contohnya seperti manusia itu mempunyai short term memory atau memori jangka pendek. Jadi manusia itu hanya bisa mengingat beberapa informasi dan tidak mencakup semuanya. Itu. Oke, lanjut. Ada sebuah teori perubahan. Di sini itu ada 3 situasi dari terjadinya teori tersebut. Yang pertama, situasi yang pertama itu berisi tentang deskripsi masalah untuk perubahan dan yang diusulkan dan perlu disertakan di sini. Terus yang kedua itu ada bagian masukan aktivitas keluaran. Di sini mencakup pengembangan dan penerapan termasuk persiapan dan pelatihan terkait. Dan yang ketiga itu adalah hasil dari situasi dan masukan tersebut, yaitu adalah dampak intervensi atau reformasi yang diusulkan dievaluasi. Jadi, teori perubahan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa intervensi atau reformasi diusulkan. Itu terdapat di kolom tengah, kemudian dapat diharapkan mampu mengubah situasi bermasalah yang ada di kolom pertama, kemudian menjadi situasi yang lebih diinginkan pada kolom terakhir. Oke, lanjut.
Oke, di sini saya akan membahas chapter 9 tentang teori informasi dan komunikasi. Lanjutkan. Teori informasi dan teori informasi, informasi dan komunikasi dalam teknologi pendidikan seringkali kita menemukan frasa teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia teknologi pendidikan. Meskipun kedua istilah ini sering digunakan bersamaan, mereka memiliki landasan teoritis yang berbeda. Keduanya saling terkait karena komunikasi seringkali bertujuan untuk menyampaikan informasi. Materi ini akan membahas kedua konsep tersebut secara terpisah, lalu meninjau implikasinya bagi teknologi pendidikan. Lanjutkan. Informasi dan teori informasi, secara historis komputer generasi pertama dirancang untuk memproses data, data representatif dalam ENIAC sebagai sekumpulan koordinat menentukan target yang dienkode sebagai deretan 0 dan 1. Transisi dari pemrosesan data ke pemrosesan informasi terjadi pada tahun 1950-an dengan hadirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Komputer generasi ketiga yang menggunakan sirkuit terpadu memungkinkan bisnis memproses informasi terstruktur untuk aplikasi sehari-hari seperti manajemen, inventaris, dan gaji. Terus, komunikasi dan teori komunikasi. Komunikasi lebih dari sekedar berbagai informasi. Sebagai kata benda, komunikasi sering merujuk pada representatif statis seperti surat atau pesan. Namun, sebagai kata kerja, berkomunikasi adalah proses dinamis di mana seseorang mencoba memberikan pemahaman kepada orang lain dianggap berhasil ketika pesan interpretasikan sesuai dengan maksudnya. Lanjut. Teori informasi menurut Shannon dan Weaver, yang pertama ada informasi, itu ukuran kebebasan memilih pesan, dan yang kedua ketidakpastian, pesan ini dirancang untuk menghilangkannya. Yang ketiga entropi, ukuran ketidakberaturan atau keacakan. Yang keempat redundasi, penting untuk mengatasi kebisingan atau gangguan sinyal. Yang kelima kebisingan atau noise, gangguan selama proses transmisi. Dan yang terakhir ada teori komunikasi. Teori komunikasi yang pertama adalah mekanistik, yaitu model pengirim ke penerima. Yang kedua psikologis, fokus pada interpretasi. Yang ketiga konstruktivisme sosial, fokus pada representasi internal. Dan yang keempat sistemik, fokus pada efisiensi seperti yang diusulkan oleh Shannon dan Weaver. Dan yang kelima kritis. Meskipun beragam, ada satu prinsip umum yang diterima, yaitu hukum komunikasi universal Scudder yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup berkomunikasi. Meskipun demikian, tidak semua komunikasi berhasil. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Kemudian model komunikasi utama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model jurnalistik, yaitu menguraikan komunikasi ke dalam 5 komponen dasar. Yang pertama siapa atau sumber, yang kedua mengatakan apa atau pesan, ketiga kepada siapa atau penerima, keempat melalui saluran apa atau media, dan yang terakhir adalah dengan efek apa atau hasil. Kemudian yang kedua ada model konstruksionis, yaitu menekankan hubungan dinamis dan holistik antara sumber, pesan, saluran, dan penerima. Model ini juga menyoroti peran aktif manusia dalam menciptakan makna serta pengaruh bahasa dan budaya. Next. Kemudian implikasi praktis dan keterampilan komunikasi. Yang pertama, keterampilan penting. Keterampilan komunikasi dianggap penting bagi profesional di bidang desain instruksional. Yang kedua, konteks komunikasi.
Para desainer harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak seperti sponsor, pakar konten, dan spesialis teknis menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. Yang ketiga, komunikasi visual, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan elemen visual atau grafik dan gambar semakin penting, terutama dengan perkembangan multimedia dan internet. Next. Matriks komunikasi pada tabel 9.2. Matriks ini menghubungkan konteks komunikasi satu ke banyak, dan lain-lain dengan format elektronik atau non-elektronik, waktu sinkron atau asinkron, contoh dan penggunaan instruksional seperti panggilan telepon, email, webinar, polling elektronik, hingga diskusi tatap muka. Kemudian teknologi Web 2.0. Web 2.0 menghadirkan banyak alat untuk jejaring sosial yang kini dipakai dalam pembelajaran dan instruksi, termasuk blog, forum, wiki, dan jejaring media sosial yang memungkinkan penciptaan lingkungan belajar yang kaya komunikasi dan kolaborasi. Next. Oke, di sini saya akan membahas tentang chapter 10 teori instruksional dan teori desain instruksional. Next. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan instruksi. Instruksi itu adalah segala hal yang memfasilitasi dan mendukung proses belajar. Instruksi harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan topik pembelajaran. Pendidikan dan instruksi berhubungan dengan nilai atau value center. Tujuan utamanya adalah membantu siswa memecahkan masalah secara mandiri dengan efektif dan efisien. Next. Yang kedua, kita akan membahas tentang instruksional teoris. Ini berisi prinsip-prinsip untuk mendukung proses belajar. Dia berfokus pada konsep dan contoh. Dia membutuhkan pengetahuan deklaratif, tahu sesuatu. Yang kedua, pengetahuan prosedur, tahu bagaimana melakukan sesuatu. Peta konsep juga berguna untuk menyusun informasi agar lebih mudah dipahami. Untuk alur instruksi sendiri, yang pertama adalah mulai dari apa yang sudah diketahui siswa, terus kita hubungkan dengan hal baru, terus yang ketiga kita berikan penjelasan dan latihan, yang keempat kita dorong siswa agar belajar mandiri. Untuk prinsip-prinsip pentingnya itu ada 5, yaitu belajar lebih baik jika lewat pemecahan masalah. Yang nomor kedua, pengetahuan lama perlu diingat untuk mendukung yang baru. Yang ketiga, pengetahuan baru sebaiknya ditunjukkan dalam contoh yang sesuai. Dan nomor 4, siswa perlu diberi kesempatan mencoba. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu sebaiknya bertahap. Next. Selanjutnya, prinsip dan strategi instruksional. Prinsip instruksional bersifat umum, bukan panduan yang rinci. Dan kombinasi yang harus sesuai jenis materi dan tingkat aktivitas. Contohnya, latihan untuk hafalan, tutorial untuk prosedur, eksplorasi untuk fenomena baru, simulasi untuk pemikiran kritis, dan ceramah untuk pengantar top. Selanjutnya, tugas prosedural cocok untuk demonstrasi, pemodelan, dan praktik. Yang selanjutnya ada tugas besar sebaiknya dibagi subtugas agar mudah dipelajari oleh para siswanya. Karakteristik peserta didik dari usia, motivasi, budaya,
bahkan bahasa memengaruhi pemilihan strategi. Next. Teori ya. Selanjutnya ada teori dan model desain instruksional. Teori desain instruksional ini bersifat perspektif. Teori desain instruksional ini bersifat preskriptif yang artinya memberi saran urutan materi atau aktivitas sesuai hasil yang diinginkan. Komponen utama pada teori ini adalah metode pengajaran, hasil yang diharapkan, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, dan pertimbangan situasional. Jenis materi yang mempengaruhi strategi ini adalah satu, motorik, yaitu latihan atau permainan. Materi ini melibatkan keterampilan fisik seperti olahraga, mengetik, memainkan alat musik. Strategi ini menekankan pada praktek langsung lewat latihan berulang atau permainan yang melatih gerakan tubuh. Yang kedua ada sikap atau role play dan simulasi. Materi ini tentang nilai, sikap, atau perilaku, misalnya empati, kerjasama, dan kepemimpinan. Strategi ini cocok untuk para peserta didik mengalami dan merasakan langsung sikap yang diharapkan. Yang selanjutnya ada informasi verbal, yaitu latihan, tutorial, dan ceramah. Materi ini berupa pengetahuan faktual atau teori, misalnya definisi, rumus, ataupun konsep. Strategi ini bisa berupa ceramah, tutorial, atau latihan soal agar peserta didik bisa mengingat dan memahami informasi tersebut. Selanjutnya ada strategi kognitif, yaitu eksploratif, simulasi, dan pertanyaan Socrates. Materi ini melibatkan cara berpikir, pemecahan masalah, analisis, ataupun kreativitas. Strateginya mendorong peserta didik menemukan sendiri pengetahuan lewat eksplorasi, simulasi, atau pertanyaan yang yang meng, meng- yang meng- yang memancing untuk pemikiran kritis. Selanjutnya ada model penting, yaitu tadi 9 peristiwa Judge magang kognitif. Yang terakhir ada Jonassen, yaitu masalah makin abstrak atau tidak terstruktur, atau semakin tinggi beban kognitif. Selanjutnya, selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, perancang harus memberi kegiatan bermakna dan relevan sesuai tipe belajar. Yang kedua, model pulp, pengalaman, konkret, refleksi, konsep abstrak, dan penerapan. Yang selanjutnya, model FARC, yaitu visual, auditory, baca atau tulis, kinestik untuk memudahkan representasi informasi. Yang selanjutnya, pembelajar yang sudah ahli versus pemula, dukungan lebih besar untuk para pemula. Ini mengapa? Karena dukungan yang biasanya lebih besar itu kan untuk para pemula. Ini dikarenakan para pemula itu membutuhkan jembatan untuk kemandirian belajar, sedangkan yang para ahli itu sudah cukup kayak dukungannya itu sudah cukup berupa fasilitasi, umpan balik, atau kesempatan eksplorasi mandiri. Yang selanjutnya, lingkungan pembelajaran yang tatap muka, daring, hibrida, seluler perlu adaptasi karena daring tidak otomatis cocok untuk materi di kelas. Yang terakhir ada sistem dukungan dinamis, yaitu mencatat aktivitas belajar dan memberi pengingat contoh.
belajar bahasa lewat ponsel. Next. Selanjutnya yaitu 6 metode pengajaran umum. Yang pertama yaitu permodelan, yaitu guru menunjukkan cara melakukan tugas. Yang kedua, pembinaan. Guru mengamat Guru mengamati lalu memberikan arahan atau umpan balik. Yang ketiga yaitu perancah. Guru memberikan dukungan lalu dikurangi saat siswa makin mampu. Yang keempat yaitu artikulasi. Siswa diminta menjelaskan apa yang dikerjakan atau dipahami. Yang kelima yaitu refleksi. Siswa membandingkan jawaban atau strategi dengan ahli atau teman. Yang keenam yaitu eksplorasi. Siswa diberi kesempatan mencoba masalah baru dengan strategi sendiri. Selanjutnya yaitu model desain instruksional. Yang pertama yaitu learning text, menyediakan tugas nyata dan utuh disusun bertahap dari sederhana ke kompleks. Yang kedua yaitu supportive information. Eh, ini lebih ke fokus pada latihan tugas nyata secara bertahap. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merancang tugas pembelajaran, yang kedua, menentukan urutan kelas tugas, yang ketiga yaitu menetapkan tujuan kinerja, yang kedua yaitu informasi pendukung. Informasi pendukung ini membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks atau tidak berulang. Langkah-langkahnya yaitu menyediakan informasi pendukung, menganalisis strategi kognitif, dan menganalisis model mental. Yang ketiga yaitu informasi prosedural. Informasi ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk tugas berulang. Contohnya yaitu mendesain informasi prosedural, menganalisis kaidah kognitif, menganalisis penguatan prasyarat. Yang keempat yaitu latihan subtugas. Latihan ini melatih keterampilan dasar agar otomatis, yaitu dengan cara mendesain praktik tugas bagian. Next. Tugas belajar fokus pada latihan tugas nyata secara bertahap. Yang kedua yaitu informasi pendukung, membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks atau tidak berulang. Yang ketiga, informasi prosedural, memberi panduan langkah demi langkah untuk tugas berulang. Yang keempat yaitu latihan subtugas, melatih keterampilan dasar agar otomatis. Next. Selanjutnya yaitu smart learning environment dan teknologi. Definisi lingkungan pembelajaran yang mendukung lifelong learning bersifat menarik, efektif, efisien. Yang kedua yaitu contoh dan tren. Mods, gamifikasi, media sosial, perangkat wearable. Yang ketiga yaitu karakteristik, yaitu adaptif, responsif terhadap kebutuhan atau minat pelajar, mendukung pembelajaran personal. Contoh awal yaitu intelligent tutorial system. Udah. Next, ada lagi nggak? Oke, makasih. Oke, sekarang kita sudah di penghujung penghujung materi. Eh, Kalau misalnya ada yang kurang paham atau gimana, boleh ditanyakan. Atau suaranya kurang jelas atau gimana, boleh ditanyakan. Oke, saya selaku moderator pamit mengundurkan diri.
Mohon maaf bila ada kata atau salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.